Semangat pagi! Selamat datang kembali di Alliance MDRT Mentoring Program 2021. Dan bersyukur sekali dengan menjadi seorang MDRT member, kita diberikan platform untuk bertumbuh baik dalam skala nasional maupun juga skala internasional. Bagian kita adalah memfokuskan bagaimana calon nasabah dan calon rekrut memilih untuk join dengan kita. Para praktisi MDRT, mereka mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka punya pangsa pasar yang jelas. They know they don't serve everyone. Karena apapun yang kita pelajari hari ini akan mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. So, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sampai pada saat kita meninggalkan orang-orang tercinta kita, kita juga meninggalkan hutang. Ingat, jangan asumsi mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuan kita. Ini fatal. Maka buat mereka paham bahwa asuransi ini ya memang sesuatu yang bisa dibeli selagi muda, selagi sehat, bukan ketika kita sakit dan terkena risiko. Pekerjaan kita adalah sebuah pelayanan yang dari hati tanpa ekspektasi. Seperti kita melakukannya kepada kebutuhan. Aset kita adalah orang-orang yang berada di jaringan kita, atau kita sebut people. Kepatuhan dan penerapan yang menyeluruh atas kode etik MDRT membantu meningkatkan standar kualitas keanggotaan. Dengan keyakinan yang kuat dan rasa cinta saya kepada keluarga, terutama anak saya, secara tidak sadar saya seperti mempunyai baterai kekuatan yang tidak ada habisnya. Beliau-beliau ini adalah memberikan sharing dengan hati, ya, dengan penuh waktu yang mereka berikan gitu ya, dan ilmu-ilmu yang ada itu tanpa ditutupi ya, karena mereka sharing ini adalah tujuannya adalah mulia ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, walaupun kita punya diperlengkapi senjata yang begitu udah banyak ya, mau sales idea, materi, kemudian motivasi, tapi apa yang paling terpenting? Terpenting adalah mindset. Ini Menti kan mau menjadi MDRT pertama kan tahun ini. Seberapa jelas? Why you have to achieve that? Kenapa harus capai MDRT pertama di tahun ini? Ada satu kalimat yang sangat membekas di saya, yaitu, if you're selling to everyone, you're selling to no one.
Halo semua, semangat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kita semua tahu bahwa di ASN, end in mind-nya adalah MDIT. Untuk menjadi MDIT tentunya harus build people. Dengan mengajak orang-orang yang mau menjalankan bisnis bersama kita di ASN. Agar orang tertarik untuk mengikuti kita, tentunya kita harus punya branding. Salah satu branding yang bisa kita dapatkan adalah dengan menjadi MDRT. Dengan whole person konsepnya yang antara lain adalah finansial, kemudian kesehatan yang balance, kemudian spiritual, dan yang lainnya. Ini merupakan value dasar dalam menjalankan bisnis di ASN. Oleh karenanya, saya encourage kalian semua untuk menjadi MDRT dan menjadi juga membership MDRT. Salam sukses! Selamat pagi ASN. Seperti yang Dr. Gina sampaikan barusan, menjadi MDRT sangat penting untuk personal branding kita semua. Sehingga saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kejar angka agar bisa mencapai level MDRT. Dan setelah teman-teman mencapai angka MDRT, pastikan teman-teman juga mendaftar ke membership MDRT. Karena jika teman-teman tidak mendaftar, maka teman-teman tidak akan dianggap sebagai member MDRT. Member MDRT adalah sebuah gelar yang sangat bergengsi karena di seluruh dunia hanya ada 3% agen yang mencapai level MDRT. Yang pertama yaitu branding. MDRT merupakan branding yang sangat excellent karena MDRT adalah mewakili 3% best of the best dari seluruh agen asuransi di dunia. Yang kedua yaitu knowledge. Dengan menjadi member, kita bisa mempunyai akses ke resource zone yang berisi tentang ide-ide penjualan terbaik dari the best practitioner in the world. Dan kita juga bisa belajar dari annual meeting yang akan diadakan di Boston dan Global Conference di Sydney. Yang ketiga, upgrade potensi diri. MDRT bukanlah tujuan akhir, tapi MDRT adalah ruang untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam MDRT kita dikenalkan tentang the whole person concept, yaitu tentang konsep manusia seutuhnya. Sehingga kita bisa memaksimalkan potensi dalam diri kita. Kita berkesempatan menjadi Komite MDRT Indonesia, yaitu sebuah wadah perwakilan MDRT Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan MDRT di Indonesia. Dengan menjadi member MDRT, kita merupakan bagian dari organisasi dunia yang membawa bendera Indonesia. Dan kita bisa memperluas networking dengan belajar dari mentor-mentor legendaris di industri. Dan juga membuka kesempatan kita untuk giving back to industry dengan menjadi pembicara di platform MDRT internasional. Seperti kesempatan yang pernah diberikan pada saya yaitu berbicara di MDRT Day Malaysia, MDRT Day Vietnam, dan MDRT Global Conference. Benefit yang bisa kita dapatkan sebagai member MDRT Alliance adalah plakat dan sertifikat penghargaan MDRT, e-book Success Stories MDRT yang berisikan tentang perjalanan sukses menjadi MDRT, kemudian merchandise khusus MDRT member yang terdiri dari blazer MDRT,
selempang dan tas plakat MDRT, dan pin eksklusif. Dan juga kita akan mendapatkan tiket MDRT Day 2022, mendapatkan undangan MDRT Recognition 2022, dan mendapatkan e-magazine roundtable dari MDRT Amerika, dan mendapatkan tasa limit medical yang lebih tinggi. Dan diizinkan untuk menggunakan logo MDRT dalam kartu nama kita. Kemudian kita juga mendapatkan program development khusus MDRT member existing dari Alliance Sales Academy dan berhak untuk datang ke MDRT Annual Meeting 2022 di Boston dan MDRT Global Conference di Sydney, Australia. MDRT mempunyai slogan The Premier Association for Financial Professional. Dengan kita menjadi anggota MDRT, kita adalah bagian dari 3% financial advisors terbaik di dunia. Ini menunjukkan sebuah value dan juga profesionalitas yang tinggi, tidak hanya untuk bisnis kita, tapi juga untuk para nasabah-nasabah kita. Berbicara mengenai nilai, salah satu nilai yang dianut oleh MDRT adalah the whole person concept atau konsep manusia yang seutuhnya, di mana kita percaya mempunyai sebuah keseimbangan di dalam hidup dalam 7 pilar yang salah satunya termasuk spiritual, karir, financial, dan lainnya. Di dalam MDRT, kita diajarkan untuk senantiasa mempunyai hati yang berbagi, baik waktu, tenaga, dan secara financial, dan juga untuk senantiasa kita upgrade diri kita. Oleh sebab itu, sebagai seorang anggota MDRT, itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk dampak bagi orang-orang yang sekitar kita, termasuk keluarga dan juga nasabah-nasabah kita. Inilah yang paling berkesan. Sebagai anggota MDRT, ini bukanlah hanya sebuah angka pencapaian, tapi adalah sebuah nilai dari kehidupan kita. Momen yang paling berkesan sebagai anggota MDRT adalah ketika beberapa tahun yang lalu, saya hadir di sebuah acara MDRT Day Indonesia. Di sana ada seorang legenda pembicara yang bernama Tony Gordon, dan dia katakan, "If you're going to be in this industry for the rest of your life, might as well be one of the best." Statement itu yang membuat saya pulang dan mulai berpikir, dan saya putuskan mau menjadi seorang anggota MDRT, mau menjadi salah satu yang terbaik di industri ini. Sejak saat itu, saya terus menghadiri setiap event dari MDRT baik di Indonesia maupun di internasional. Dan beberapa tahun kemudian, saya berkesempatan menjadi salah satu pembicara dari event tersebut. Dan pada MDRT Day Indonesia 2021, saya pun dipercayakan sebagai ketua panitia dari acara yang dihadiri oleh lebih dari 6.000 orang peserta tersebut. Ketika saya memulai, tantangan terbesarnya tentu adalah diri sendiri. Bisa nggak ya saya mencapainya? Angkanya begitu besar, FYP-nya begitu besar, sedangkan case saya relatif kecil dan bulanan. Jadi saya mulai dari diri sendiri, apakah bisa nggak percaya untuk mencapainya. Kemudian setelah itu adalah bagaimana saya bisa konsisten setiap tahunnya mencapai angka MDRT tersebut. Sehingga suatu saat MDRT itu bukan lagi sebuah angka yang perlu dicapai, tapi sebuah proses yang kita lalui dan sudah menjadi sebuah lifestyle. Ada 3 hal yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, pastikan kita mulai dengan sebuah keputusan. Ya, saya mau menjadi anggota MDRT, maka aktivitas kita semuanya pun berubah. Yang kedua adalah kita mulai memikirkan sebuah strategi bagaimana kita breakdown FYP yang diperlukan secara bulanan dan kita susun sebuah strategi untuk mencapainya. Dan yang ketiga, bergaullah dengan mentor-mentor, leader-leader lain yang sudah pernah melaluinya. Mereka yang sudah pernah mencapainya tentu tahu 1 atau 2 hal yang saat ini kita belum ketahui. Dengan demikian, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan yang kita bahas di atas. Pelajaran yang bisa dipetik dari mengatasi tantangan tersebut adalah kita bisa menggali potensi diri kita. Kalau kita sudah set apa yang kita mau capai di dalam pikiran kita, maka kita pun bisa mencapainya. Sebuah kutipan dari Nelson Mandela katakan, "It's only impossible until it's done."
Jangan terlalu cepat buat memutuskan kita tidak bisa. Tidak mungkin kita bisa mencapainya. Coba lagi, bila hasil belum sesuai dengan harapan, try. Call one more person, hubungi satu orang lagi, buat satu appointment lagi. Dan pelajaran berikut yang saya pelajari adalah ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, jadilah yang terbaik. Termasuk di industri kita, be the best, be MDRT. Salam MDRT.